mengatasi problem ada mindset bahwa makanan yang bergizi, makanan sehat itu nggak enak. Kalau di dunia makanan orang Indonesia tuh paling anti sama makanan nggak enak. Kayaknya walaupun walaupun sehat nggak enak, nggak usah deh, mendingan gue sakit gitu ya. Nah makanya karena itu kita menyadari juga dari market research. Tapi sekarang dengar-dengar mie instan ini semua itu diproduksi oleh Lemonilo sendiri. Nah, kenapa kita tadinya jualan banyak produk gitu ya, kita kurasi, kita liatin ingredientsnya satu-satu, kita ngomong sama produsennya, dan kemudian yang kita lakukan adalah kita bikin website. Itu adalah bahasa kerennya MVP gitu ya, atau produk minimum untuk bisa menjangkau masyarakat gitu. Jadi itu yang simple. Dan kemudian setelah kita bikin website, kita kan dapat data-datanya gitu ya Bang Andi. Apa sih produk yang sebenarnya laku gitu, yang dicari oleh masyarakat. Nah data-data itu kemudian kita kasih gitu ke produsennya. Nih Pak atau Bu produsen, ini nih datanya. Kalau bisa benerin produknya nih seperti ini gitu. Oh kan. jadi kita usulkan. Kita usulkan. Reaksinya gimana? Waktu itu. Orang produknya udah laku, ngapain saya ubah? Oke, terus Ya, apa yang dilakukan oleh Sinta dan teman-teman? Sebenarnya yang kocak adalah ada produsen yang waktu itu ngomong, aduh Mbak, kalau banyak banget masukannya kayak gini kenapa nggak bikin produk sendiri aja? Aha, gitu kan. Saya pikir oke, kayaknya udah banyak. Padahal dia kesel itu ya? Iya, dia kesel gitu ya kayaknya. Tapi kan maksud kita baik, itu data kan, data driven sebenarnya kan. Jadi akhirnya kita pikir oke, dengan data-data ini apa yang akan kita lakukan? Kita bikin sendiri. Nah startnya tuh dari situ. Baik, ya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang sudah pernah menikmati mie instan. Terima kasih. Banyak, ini bohong atau beneran ini? Tunggu, aku mau tahu alasan kalian makan mie instan Lemonilo seharga 6.500 tadi ya. Siapa yang mau makan tadi? Nah, kamu. Kenapa waktu itu milih mie instan Lemonilo? Karena yang pertama rasanya enak dan yang kedua sehat juga. Harga sih nggak ada masalah Pak. Nah ini ada yang bertanya memang sudah mendaftarkan diri. Namanya Kalista Maurisitania, Program Studi Administrasi Publik. Oke, Kalista mau bertanya ya. Silakan tanya langsung ke Kak Sinta. Mengingat sekarang tuh warga Indonesia untuk mengonsumsi makanan sehat tuh masih rendah ya. Terus apa sih tantangan yang Kak Sinta hadapi dan teman-teman untuk membangun bisnis makanan sehat ini di Indonesia gitu? Thank you pertanyaannya Kalista, bagus banget pertanyaannya ya. Tantangannya udah pasti untuk meningkatkan awareness tadi ya. Memang aku jujur itu sangat sulit pada awalnya meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa hidup itu ya harus sehat. Sebagai suatu perusahaan itu adalah pentingnya hidup sehat tuh apa sih? Kalau kita mau hidup sehat itu harus 360. Jadi semua harus dilakukan. Tapi kalau pingin makanan instan yang paling sehat di pasaran itu pasti Lemonilo. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalista, karena kamu sudah mewakili aku untuk 5 menit tadi, kamu dapat buku dari Kick Andy. Terima kasih. Ya. Nah, di sini ada Pak Swadi ya, Dr. Swadi ya, mewakili universitas yang ingin menceritakan. Jadi kalau bicara di UNAS ya, apa saja yang dilakukan yang mendorong anak-anak mahasiswa untuk terjun ke dunia kewirausahaan ini, terutama UMKM? Kami di UNAS, Bang Andi dan teman-teman semuanya, kami itu memang sangat komitmen dengan kewirausahaan. Dimulai dari tahun 2009 kita sudah mencanangkan rektor wajib mata kuliah kewirausahaan. Jadi seluruh mahasiswa apapun jurusannya, apapun prodinya wajib mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Itu dia komitmen kami ya. Baik, jadi memang Anda ini koordinator mata kuliah kewirausahaan ya, Betul. Dr. Swadi Saptaputra. Nah kalau kita bicara fasilitas yang disediakan UNAS sendiri apa saja ya yang mendorong dan mendukung program-program kewirausahaan ini? Kami mempunyai departemen khusus yaitu Unit Pelaksana Teknis Kewirausahaan Mandiri.
Ini disediakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memang berminat berwirausaha. Nah, di UPT ini disediakan juga unit inkubator bisnis. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah punya mau berwirausaha, itu ada inkubator, mereka masuk di inkubator, nanti didampingi dosen-dosen, dan juga kita juga bekerja sama dengan HIPMI. Nah, HIPMI itu membentuk program namanya HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi kami juga bekerja sama dengan HIPMI untuk memfasilitasi mahasiswa juga. Jadi nanti jenjangnya diharapkan nanti dari HIPMI PT mereka bisa berkarir di HIPMI juga. Demikian. Ini cocok ini nanti frekuensinya sama dengan Kak Sinta ya. Nah, kalau bicara sebagian mungkin anak-anak yang hadir di sini, mahasiswa yang hadir di sini atau siapapun yang mungkin nggak datang hari ini yang masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia usaha, kewirausahaan, ini apa pesan Anda kepada anak-anak mahasiswa ini? Ya, pesan kami, saya mengatakan kami karena kami ada beberapa dosen kewirausahaan khususnya yang selama ini membina mahasiswa. Kami berpesan kepada mahasiswa dengan fasilitas yang ada dan dengan menyaksikan, kami juga sering mengadakan webinar, kami juga mengadakan workshop pelatihan untuk berwirausaha. Jadi dengan demikian kami berharap adik-adik mahasiswa jangan ada lagi yang ragu. Kalau memang mau memulai berwirausaha, silakan memulai langsung saja. Tapi ingat, pengalaman dari Kak Sinta tadi adalah berproses. Demikian Bang Andi, terima kasih. Baik, menarik. Kita berikan aplaus untuk UNAS. Terima kasih. Ya, diwakili oleh Dr. Suwadi. Terima kasih. Nah, boleh dikasih tahu ke teman-teman apa hal yang perlu menjadi perhatian ketika kita memulai satu kegiatan usaha? Ada nggak tips buat teman-teman yang mau memulai kegiatan usaha? Apa yang harus mereka perhatikan? Mungkin banyak gitu ya tipsnya, tapi saya rasa ada 3 hal yang paling penting gitu. Yang pertama, kita harus tahu tujuan gitu. Kita membangun usaha itu apa sih gitu, tujuannya apa gitu. Karena tujuan itu mengklarifikasi segalanya. Kita cari satu apa yang paling utama dan di situ kita harus mati-matian menguasai. Yang kedua adalah mencari tim yang tepat. Membangun usaha pasti kalau sendiri lebih sulit dan lebih lama daripada kalau kita memiliki tim. Yang ketiga, yang terakhir adalah uang bukan segalanya. Jadi banyak yang berpikir bahwa saya tuh harus membuat usaha kalau saya tuh udah punya pendanaan 1 miliar gitu ya. Padahal kalau bikin usaha dan di hidup, kita harus tahu bahwa kalau tujuan kita adalah uang dan jika tolak ukurnya adalah uang, maka uang tidak akan pernah cukup. Dan sebenarnya tidak ada uang, tidak ada pendanaan yang besar, itu adalah berkah. Kenapa saya bilang berkah? Itu paksa kita untuk fokus. Dan jika memang uangnya ada, tiba-tiba dapat pendanaan, pesan saya jangan keran bocor. Simpen tuh uang. Simpen dan fokus. Baik, kita berikan aplaus. Nah, sambil berdiri, closing statement. Dari semua perjalanan hidup dan perjalanan karir Sinta dan teman-teman tentu saja di dalam kegiatan usaha, apa yang ingin Sinta sampaikan ya, terutama pada generasi muda yang selama ini selalu berpikir bahwa sukses itu bisa instan ya. Nah, boleh nggak Sinta sambil closing statement? Saya pikir dari perjalanan saya sendiri, saya bisa bilang bahwa hidup itu tidak boleh instan. Karena sesuatu yang cepat naik pasti cepat jatuh. Hidup itu seperti roda. Pada saat kita di atas biasa aja, pada saat kita di bawah biasa aja. Proses membuat kita terbiasa dimanapun posisi kita. Itu yang saya harapkan, mungkin kedengarannya klise, tapi hidup saya seperti itu dan saya rasa banyak yang saya pelajari dari orang-orang yang lebih sukses dari saya. Mereka melihat kesuksesan itu bukan kesuksesan mereka, tapi bagaimana caranya kita bisa mengangkat orang lain untuk sukses bareng dan membagikan kesuksesan kita. We owe it
to the people, we owe it to others. Bahwa kita harus mengangkat orang lain juga. Percaya sama saya, jangan mau yang instan-instan. Kalau ada nih yang di sosial media bilang instan, bohong. Saya bisa bilang bohong. Coba lihat 5 tahun lagi. Karena semua yang long lasting tidak ada yang instan. Jadi anti hidup instan. Sekian. Terima kasih Sinta, sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.